Hai, selamat datang di Cactus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas volume ekstra dari Mushoku Tensei, atau lebih tepatnya, kisah perjalanan heroik dari putra kedua Rudeus, yaitu Sighart Saladin Greyrat. Dan sebelum kita mulai videonya, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini. Dan jika sudah, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita kita mulai pada malam hari setelah Sighart mendapatkan informasi di kedai. Saat ini, di sebuah gudang yang terletak di kota Saria, ada dua orang berkerudung yang sedang melakukan sebuah transaksi, di mana orang pertama mengeluarkan karung berisi serpu putih, sementara satu orang lagi membayar benda itu menggunakan koin emas Asura. Awalnya, salah satu di antara mereka merasa agak takut untuk melakukan transaksi di kota ini, mengingat kota Saria saat ini berada di bawah pengawasan Dewa Naga Orsted. Terlebih ada Raja Si Rudeus dan Dewa Utara Kalman III juga yang menjadi bawahannya. Namun pria yang satunya lagi meyakinkan bahwa bisnis mereka sangatlah rahasia. Jadi selama mereka tidak berurusan langsung dengan Rudeus dan Orsted, mereka pasti akan tetap baik-baik saja. Dan meskipun Rudeus memiliki reputasi yang menyeramkan, namun Rudeus masihlah tetap seorang manusia biasa. Jadi dia tidak akan mungkin bisa mengawasi setiap sudut dari kota ini. Tetapi di saat mereka sedang membicarakan hal itu, tiba-tiba ada seorang yang mengenakan helm hitam akhirnya muncul di depan mereka. Dan dia menyebut dirinya sendiri sebagai Kesatria Bulan Perak. Melihat itu, dua pria sebelumnya merasa bingung dengan siapakah sebenarnya orang yang memakai helm itu. Tetapi mereka berdua kemudian memutuskan untuk segera lari daripada berkelahi. Namun dengan gerakan tendangannya, orang berhelm langsung menjatuhkan salah satu dari mereka. Melihat itu, orang satunya lagi langsung mengeluarkan pedangnya. Tetapi orang berhelm bisa dengan cepat memukul wajah pria itu, hingga akhirnya hidung pria itu patah dan mengeluarkan cukup banyak darah. Tidak hanya itu, sebagai pukulan pamungkas, pria berhelm itu masih memukul pria sebelumnya lagi, hingga akhirnya dia tidak menjadi sadarkan diri. Memastikan kemenangannya sambil mengatakan kata keadilan, pria berhelm itu pun langsung membakar bubuk putih sebelumnya. Dan lalu dia pun pergi dari gudang sambil berlari menuju ke sebuah tanah kosong. Yang ternyata di bawah tanah kosong itu terdapat ruang markas rahasianya, di mana pria itu menarik sebuah tali di atas tanah untuk masuk ke dalamnya. Ruang markas itu nampak terlihat sederhana dengan beberapa perabotan yang hanya dia perlukan. Dan lalu setelah melepas helm dan pakaian yang dia kenakan, sosok asli dari pria itu akhirnya pun diperlihatkan, yang tak lain adalah Sighart Saladin Greyrat. Dan kemudian setelah selesai berganti baju, Sighart pun langsung pulang ke rumahnya. Dan karena hari sudah sangat larut, Sighart secara diam-diam masuk ke dalam rumahnya, karena dia saat ini tidak ingin ada orang yang melihatnya. Tetapi ternyata Sylvie masih berada di belakang pintu, dan dia curiga bahwa Sighart telah berkelahi dengan seseorang karena ada bercak darah pada leher Sighart saat ini. Menanggapi ibunya itu, Sighart kemudian beralasan bahwa darah itu adalah darah miliknya sendiri, karena dia baru saja mimisan beberapa waktu yang lalu. Mendengar itu, Sylvie pun lalu menyuruh Sighart untuk tidak membuatnya khawatir. Dan karena Rudeus tidak pernah mempermasalahkan kelakuan Sighart selama ini, Sylvie pun akhirnya juga akan memakluminya. Sighart adalah putra kedua dari keluarga Greyrat, dan meskipun di luar dia hanya terlihat seperti seorang pengangguran, namun dia sebenarnya adalah Kesatria Bulan. Kemudian cerita berpindah ketika Sighart masih berada di Akademi Asura. Semenjak bertemu dengan Pax, Sighart selalu menghabiskan waktunya untuk mengobrol dengannya. Pax adalah murid yang pintar, dan dia bisa dengan cepat memahami berbagai mata pelajaran. Bahkan Pax saat ini sedang belajar untuk menggunakan bahasa Dewa Laut, meskipun dia saat ini sudah bisa menggunakan bahasa manusia benda tengah, bahasa Dewa Tempur, dan juga bahasa Dewa Hewan. Sementara untuk Sighart saat ini hanya bisa menggunakan dua bahasa saja, yaitu bahasa manusia dan bahasa ras iblis. Mengingat di rumah Sighart juga ada beberapa orang yang berasal dari ras iblis. Yang lalu karena penasaran, Sighart lalu bertanya ke Pax mengapa dia bisa begitu giat belajar. Yang kemudian dijawab oleh Pax bahwa dia akan menjadi pemimpin di kerajaannya. Jadi dia harus menguasai berbagai bidang dan juga bahasa. Karena jika menggunakan penerjemah masih belum tentu bisa menyampaikan maksudnya dengan benar saat melakukan negosiasi. Jadi karena itulah Pax berpendapat bahwa cara terbaik untuk mengungkapkan sesuatu adalah dengan cara mengucapkannya sendiri. Selain itu, alasan Pax saat ini juga mempelajari bahasa Dewa Laut. Hal itu karena ras manusia sering bertengkar dengan ras laut.
Ras laut memang cenderung mengasingkan diri, tetapi karena manusia cenderung mengotori lingkungan hidup mereka, pertengkaran pun akhirnya tidak bisa dihindari. Terlebih karena manusia tidak bisa menggunakan bahasa ras laut, pertengkaran pun menjadi terus berlarut-larut. Bahkan ada sebuah perkampungan yang sudah dibantai akibat pertengkaran itu. Jadi karena itulah dengan mempelajari bahasa ras laut, Pax berharap bisa berdialog untuk menyelesaikan masalah ini. Sighart sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan permasalahan ini. Tetapi entah mengapa belajar bersama Pax bisa membuat Sighart lebih cepat paham daripada biasanya. Namun meskipun pandai, Pax masihlah bukan siswa yang sempurna karena kemampuan pedangnya masihlah tetap biasa. Dan juga meskipun sebenarnya Sighart punya banyak teman di Saria, namun menurut Sighart, Pax adalah sahabat terdekatnya. Semakin lama bersama dengan Pax, Sighart pun menjadi semakin rajin bersekolah. Berkat penjelasan dari Pax, Sighart akhirnya bisa mengejar ketertinggalannya di dalam kelas. Meskipun nilai teori Sighart masih berada di tengah-tengah. Tetapi untuk pelajaran praktek, Sighart mampu menjadi yang tertinggi di sekolahnya. Sementara untuk Pax adalah kebalikan dari Sighart. Pax mendapat nilai tinggi pada pelajaran teori, tetapi pada pelajaran praktek justru malah kebalikannya. Sebenarnya, Pax memiliki tubuh yang kokoh dan juga berisi. Tetapi entah mengapa kemampuan berpedangnya masih tidak berkembang. Dan seiring berjalannya waktu, Sighart menjadi semakin dekat dengan Pax. Dan kemanapun mereka berdua pergi, mereka selalu pergi bersama. Dan saat ini, ketika akademi sedang libur, mereka berdua pergi ke suatu tempat yang sering dikunjungi oleh Pax. Menurut Sighart, pergi ke tempat itu adalah hobi Pax yang buruk. Karena tempat yang akan mereka kunjungi adalah sebuah pasar budak. Hukum di kerajaan Asura sudah melarang perbudakan, tetapi meskipun begitu, hal itu masih belum cukup untuk menghilangkan perbudakan. Selama berjalan di pasar budak, Sighart yang penasaran kemudian bertanya mengapa Pax suka mengunjungi pasar budak. Mempertimbangkan meskipun Pax bisa menilai kondisi budak, namun Pax tidak pernah berniat untuk membeli mereka. Terlebih, tidak hanya ada orang jahat di sini, namun tempat ini sangatlah tidak higienis. Menanggapi pertanyaan Sighart, Pax pun menjawab bahwa itu karena ayahnya dulu suka pergi ke tempat seperti ini. Sebenarnya, Pax tidak tahu hal itu secara langsung, karena ayahnya sendiri sudah mati sejak dia dilahirkan. Tetapi menurut gurunya, ayah Pax sering mengunjungi pasar budak karena ayahnya begitu membenci kerajaan. Jadi, dia kemudian lebih merasa tenang di tempat kumuh dibandingkan berada di istana kerajaan. Terlebih, nenek Pax juga ternyata adalah seorang budak yang telah dibeli oleh raja, dan ibunya adalah anak dari raja dan budak itu. Yang mana hal itu membuat keluarga Pax nampak memiliki hubungan dengan budak. Ayahnya telah menemukan tempatnya di dalam pasar budak, sementara ibunya adalah anak dari seorang budak. Pax tahu bahwa pasar budak adalah tempat kotor, tempat bau, dan juga menjijikkan. Tetapi menurut Pax, pasar budak masih bukanlah tempat yang jahat. Jadi karena itulah Pax masih terus berkeliling untuk mengawasi pasar budak. Mendengar itu, Sighart pun berpikir apakah Pax berniat mencari jati dirinya di sini, atau mungkin dia hanya ingin lebih tahu tentang ayah dan ibunya saja. Namun di luar itu, meskipun Pax merasa jijik sekalipun di tempat ini, namun Pax masih memiliki keteguhan untuk terus mempelajari tempat ini. Berbeda dengan Sighart yang sudah mulai putus asa dengan mimpinya untuk menjadi pembela kebenaran. Kemudian cerita berpindah di pagi hari setelah Sighart mengajar penjual dan pembeli bubuk putih narkotika. Seperti biasa, Sylvie selalu membangunkannya. Tetapi saat sarapan kali ini, Sighart bertemu dengan adik perempuannya yang bernama Lily. Lily adalah anak kedua dari Roxy, dan karena itulah dia masih terlihat seperti anak kecil meskipun dia sudah dewasa. Selain itu, berbeda dengan yang lainnya, Lily adalah satu-satunya anak Rudius yang tidak bersekolah di kerajaan Asura. Namun meskipun begitu, karena dia suka merakit dan membongkar alat sihir, dia pun akhirnya bekerja di PT Sanoba setelah dia lulus dari Akademi Siranoa. PT Sanoba adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan juga penjualan alat sihir, yang mana tempat itu seperti surga bagi Lily yang sudah menyukai alat sihir sejak dia masih kecil. Sambil makan, Lily masih terlihat mengotak-atik sebuah alat sihir di tangannya. Dan melihat itu, Sighart kemudian bertanya apakah Lily saat ini sedang libur. Dan ternyata Lily saat ini berusaha untuk membolos dari kerjanya. Mengetahui itu, Sighart pun segera menyuruh Lily untuk segera bersiap, karena Sighart akan mengantarnya untuk pergi bekerja menggunakan kuda milik Eris.
Lily adalah orang yang buta arah. Sebenarnya beberapa kali Lily pernah tersesat saat dia berdoa. Dan meskipun dia sudah ditemukan, namun Lily akan memasang wajah bingung tak berdosa saat melihat orang yang menemukannya. Dan juga mungkin karena inilah ayah dan ibu mereka mengizinkan Lily untuk tidak bersekolah di Asura. Selama di perjalanan, Lily duduk di pelana belakang sambil tetap mengotak-atik alat sihirnya. Tidak peduli dia sedang bepergian atau apapun itu, Lily selalu saja sibuk dengan alat sihirnya. Sebenarnya, Eris sudah mengajari cara berkuda kepada semua anak Rudius. Sighart cukup mahir dalam berkuda, tetapi di sisi lain Lily tidak terampil dalam berkuda karena setiap kali dia menunggangi kuda, dia akan berubah menjadi kebingungan. Bahkan meskipun dia bisa menunggangi kuda dengan perlahan, dia pasti akan melompat dari kudanya jika dia menemukan sesuatu yang menarik yang berada di jalan. Dan benar saja, saat masih berada di tengah perjalanan, Lily tiba-tiba melompat dan berlari menuju ke sebuah toko di pinggir jalan. Toko itu nampak menjual beberapa benda sihir. Berbeda dengan alat sihir yang merupakan benda buatan manusia, benda sihir kebanyakan terbentuk oleh proses alam itu sendiri. Dan Lily nampak menyukai baik alat sihir maupun benda sihir. Melihat Lily yang memasuki toko, Sighart pun segera pergi untuk mengikuti Lily. Dan ternyata Lily membeli sebuah benda sihir yang memiliki efek otak akan serasa membeku jika terkena pukulan dari benda sihir itu. Dan lalu setelah membeli benda sihir itu, Sighart pun kembali untuk mengantar Lily ke tempat kerjanya. Dan sesampainya di sana, Lily sempat menawari Sighart untuk bekerja bersamanya. Nampaknya Lily saat ini sudah mulai prihatin kepada Sighart, mengingat Sighart terus saja menganggur. Padahal menurut Sighart dia masih baik-baik saja. Kemudian setelah mengantar Lily, Sighart pun pergi ke tempat kedai yang sering dia kunjungi. Informan yang bernama George sudah ada di sana. Dan lalu setelah saling menyapa, mereka berdua pun kemudian mengobrol bersama. Topik pembicaraan kali ini adalah tentang Lily. Nampaknya sebagai seorang informan, George sangat tertarik dengan informasi keluarga Greyrat. Terlebih sumber informasi itu berasal dari anggota keluarganya sendiri. Keluarga Greyrat mempunyai pengaruh besar di kota ini, jadi akan cukup wajar jika ada banyak orang yang berminat mengenai informasi keluarga mereka. Sighart tidak tahu di manakah George akan menjual informasi mengenai keluarganya. Jadi karena itulah Sighart tidak mau memberikan informasi penting mengenai keluarganya sendiri. Selain itu, George sebenarnya sudah mulai curiga bahwa Sighart adalah sosok dari pembela kebenaran. Mengingat setiap kali dia membocorkan informasi kepada Sighart, banyak penjahat yang gagal dalam melakukan aksinya. Dan kali ini George memberitahu ada sekelompok perampok yang sering muncul di jalan utama sebelah barat. Munculnya perampok adalah hal yang wajar terjadi. Tetapi karena mereka biasa muncul di luar kota, Sighart pun tidak pernah pergi ke sana. Karena Sighart tidak akan bisa tepat waktu untuk pulang jika dia melakukan hal itu sampai di luar kota. Dan hal itu juga beresiko membuat keluarganya menjadi curiga kepadanya. Jadi karena itulah Sighart selama ini hanya beraksi di dalam kota saja. Tetapi apa yang membuat Sighart tertarik dengan informasi ini adalah karena para perampok itu telah menjual wanita dan anak-anak ke dalam pasar budak setiap malamnya. Kemudian pada malam harinya setelah meninggalkan kedai, Sighart pun langsung pergi ke markas rahasianya. Dan dia langsung mengenakan baju dan juga helmnya. Sighart mendapatkan helmnya ini dari tempat milik Orsted. Sewaktu dia masih kecil, saat berada di ruang bawah tanah kantor Orsted, Sighart melihat ada banyak helm yang berjajar di atas rak. Setiap helm memiliki desain yang berbeda, dan di saat Sighart menemukan helm yang keren menurutnya, Orsted yang tiba-tiba berada di belakangnya mengatakan bahwa Sighart boleh memiliki helm itu. Sighart tidak tahu mengapa Orsted memiliki begitu banyak helm. Tetapi karena dia memiliki salah satunya saat ini, Sighart kemudian mengukir simbol bulan sabit pada dahi helm miliknya sendiri, yang saat ini sudah menjadi logo dari Ksatria Bulan. Dan lalu setelah mengganti baju dan mengenakan helmnya, Sighart pun pergi ke distrik kota yang memiliki keamanan terburuk. Di tempat itu terdapat banyak pemukiman kumuh, yang tentu saja banyak orang miskin dan penjahat yang tinggal di sana. Selain itu, tempat ini juga merupakan pasar budak yang terletak di kota Saria. Di antara pasar lain, pasar inilah yang paling buruk dari pasar lainnya. Karena di sini ada orang yang menjual budak yang dalam kondisi hampir saja mati. Tetapi meskipun begitu, pasar ini terkenal dengan harganya yang murah. Yang mana itu berarti pasar ini sangat cocok dengan orang berkantong tipis yang ingin membeli budak.
Kemudian sambil terus bersikap tenang, Sikhard pun terus berjalan dan mengawasi tempat itu untuk mencari seseorang yang diceritakan oleh George sebelumnya. Sikhard saat ini sedang mencari seseorang yang mengenakan ikat kepala berwarna merah. Meskipun hal itu akan cukup sulit untuk mencari orang itu, karena tidak hanya pencahayaan di tempat ini redup, namun banyak orang yang menutupi wajah mereka saat ini. Saat berjalan di pasar budak, Sikhard sempat teringat dengan masa-masanya di sekolah ketika dia masih bersama dengan Pax, di mana mereka berdua sering pergi untuk mengamati pasar budak. Dan dari sanalah Sikhard bisa tahu perbandingan dari setiap pasar budak lainnya. Menurut pendapat Pax, perbudakan bukanlah suatu kejahatan, tetapi apa yang Sikhard lihat saat ini adalah bentuk dari kejahatan. Dan lalu sambil memikirkan hal itu, Sikhard pun akhirnya menemukan orang dengan ikat kepala merah di sebuah sudut gang yang terletak di pasar budak. Wajah orang itu nampak tersamarkan, tetapi ada bekas luka pada area jidatnya. Melihat itu, Sikhard pun langsung bergerak secara sembunyi-sembunyi. Dan kemudian dia mengatakan dengan lantang bahwa dia akan menangkap orang dengan ikat kepala merah itu, karena pria itu adalah seorang penculik yang menjual orang untuk dijadikan budak. Selain mengatakan itu, sambil membuat pose keren, Sikhard juga mengatakan bahwa dia adalah seorang kesatria bulan perak. Melihat Sikhard, orang dengan ikat kepala merah bersama dengan para penculik lainnya langsung menghunuskan pedang mereka. Namun dengan gerakan cepat, Sikhard bisa langsung segera menjatuhkan 3 orang di antara mereka. Dan saat ini hanya tinggal menyisakan 2 orang penculik saja. Melihat kemampuan Sikhard, pria berikat kepala merah langsung maju untuk menghadapi Sikhard. Sementara pria satunya lagi pergi untuk membawa orang yang sudah mereka culik. Namun berbeda dari 3 orang yang sudah tumbang sebelumnya, orang berikat kepala merah itu adalah pengguna teknik Dewa Air. Dan dia nampaknya mengetahui bahwa Sikhard adalah pengguna dari teknik Dewa Utara. Tetapi Sikhard menyangkalnya bahwa teknik yang dia gunakan bernama Moonlight Fist. Melawan teknik Dewa Air adalah hal yang cukup merepotkan, karena pengguna teknik itu tidak akan bergerak terlebih dahulu untuk menyerang. Tetapi karena penculik yang satunya lagi akan segera kabur, Sikhard pun akhirnya segera bergerak untuk memberikan serangan pukulan. Melihat itu, pria berikat kepala merah langsung mencoba untuk menebas tangan Sikhard. Tetapi Sikhard bisa menghindar dan mendaratkan pukulannya tepat pada wajah pria itu. Yang mana hal itu membuat pria itu terbang hingga mendarat di atas tumpukan kotoran pasar budak. Dan juga setelah itu, Sikhard langsung mengejar dan menghajar penculik yang satunya lagi. Melihat aksi Sikhard, orang-orang di pasar budak langsung melarikan diri karena nampaknya mereka takut untuk mengalami nasib yang sama. Padahal target Sikhard kali ini hanyalah komplotan dari pria yang berikat kepala merah itu. Dan lalu setelah melepas orang-orang yang diculik sebelumnya, Sikhard pun langsung mengikat komplotan para penculik itu. Tetapi pada saat yang bersamaan, ada seorang gadis budak kecil berambut biru yang menatap langsung ke arah Sikhard. Sikhard tidak tahu alasan mengapa gadis itu bisa menjadi budak. Tetapi dari apa yang dia lihat, gadis itu seperti mengatakan mengapa Sikhard hanya menolong yang lain dan mengapa dia tidak menolongnya juga. Sikhard tidak bisa melakukan apapun terhadap gadis itu. Dan sambil meninggalkan pasar budak, Sikhard kemudian berpikir tentang apa yang akan dilakukan oleh Pax terhadap pasar budak jika dia sudah menjadi pemimpin. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.